Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ikhwati fiddin, ibu-ibu, hadirat jamaah dan para ayah dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di rumah siapa, Bu? Kalau ibu di rumah gubernur, berarti ibu sedang dekat dengan yang punya rumah. Tapi saat kita berada di rumah Allah, ingatlah, ketahuilah, ibu sedang dekat dengan yang punya rumah. Karena ibu sedang dekat dengan yang punya rumah dan yang memiliki rumah ini adalah Allah, maka gunakan sebaik-baiknya. Apalagi ibu-ibu khususnya di rumah Allah membaca kitab Allah. Membaca apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat di atas nikmat. Kemudian sesudah ibu membaca kitab Allah, ibu mempelajarinya. Semakin Allah suka. Kata Nabi Muhammad, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar. Mereka saling sharing ilmu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti Allah turunkan untuk mereka, atas mereka ketenangan. Tapi di rumah Allah enggak ada sakit hati. Tapi ingat, kalau ibu merasakan tenang di rumah Allah karena membaca kitab Allah, karena mempelajari kitab Allah, maka kalau ibu gunakan rumah ibu untuk membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah, ibu juga akan merasakan ketenangan, Bu. Yaitu surah Thaha. Thaha surat keberapa, ibu-ibu? Thaha surat keberapa? Hah? Surah Thaha enggak tahu surat keberapa? Alhamdulillah akhirnya. Ibu-ibu, siapa yang usianya udah 40 tahun ke atas? Masya Allah, banyak. Allah sudah lebihkan umur ibu di atas 40. Masa 30 juz surat Quran tak dihafal namanya aja? Enggak usah, nomornya aja. Jahat kita sama Allah ya, zalim kita sama diri sendiri kan. Nama suratnya aja masih bingung, gimana ngapal suratnya? Udah berapa kali ibu ketemu puasa Ramadan, Bu? Udah banyak, udah lebih 30 kali. Allahu Akbar. Nama surat belum hafal juga? Belum juga. Nanti dah dikubur baru minta pulang. Malaikat, balikkanlah kami, mau ngapal nama surat. Ibu-ibu, surat ke-100 surat apa? Yang bisa jawab boleh pulang, cepat. Boleh pulang. Surat ke-100, untung ada yang jawab satu, walaupun lihat indeks. Ya. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Okey, surat Thaha, kita lihat ayat 24. Enggak apa-apa Ustaz enggak pakai peci kan? Biasanya diprotes, Ustaz kok tak pakai peci? Ustaz tak pakai songkok. Nantilah tengah-tengah baru pakai songkok, okey? Okey, ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ketemu? Enggak nemu. Sudah. Oh, Masya Allah, maaf ya. Lihat ayat 24-nya. Idhhab, apa arti idhhab? Pergilah. Ila fir'auna.
kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu taghut, melampaui batas. Jadi menghadapi penguasa, menghadapi orang yang kayak Fir'aun bukan dari jauh. Menghadapi penguasa zalim bukan dari jauh, Bu, datang langsung. Ya, Bu. Makanya Nabi Musa, Allah tak suruh kau kirim pesan ke Fir'aun, bukan. Nabi Musa, Allah tak suruh kirim WA ke Fir'aun, tidak. Tapi pergilah kau, berangkatlah, datangin orangnya langsung. Begitu caranya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak di rumah ngomel-ngomel membicarakan penguasa yang zalim, bilang, Pak, daripada bapak ngomong-ngomong depan televisi, datang aja langsung ke Jakarta. Ngapain kita ngomong? Bini kita sama 02 juga. Kesel-kesel sama orang, bininya pula dimarah-marahin. Jangan diganti-ganti, udah ganti aja. Oh, aku mau nonton ini, Bang. Enggak, yang tadi aja. Kalau kesal sama penguasa yang zalim, Allah suruh Nabi Musa, izhab ila Fir'aun. Kalau anak laki-lakinya juga sama, yang dibicarakan itu terus. Kalau mau ngomong panjang-panjang, datang ke Jakarta, datang ke istana sana. Datangin orangnya langsung. Tapi gimana yang mau datang, belum tentu aku masuk. Musa pun takut ketemu Fir'aun. Tapi apa yang membuat dia berani? Karena dia masih punya Allah. Kalau ibu masih punya Allah, tak akan ada rasa takut tuh, Bu. Makanya yang pertama, sesudah Allah perintahkan Musa temui Fir'aun, dia langsung mengatakan, qala rabbi syrah li sadri. Ayat 25. Musa pun berdoa. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri. Kenapa dia minta lapangkan dadanya? Supaya tak sakit hati kayak mak-mak sekarang. Mak-mak C1-nya diambil orang sakit hati. Lihat situs KPU dirubah nilainya, sakit hati, ya kan? Kenapa sakit hati? Karena dadanya sempit. Karena dada kita sempit. Siapa yang bisa membuat dada kita menjadi lapang? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang menjadikan dadamu Muhammad menjadi lapang? Maka mintalah ke Allah. Jadi kalau sakit hati sekarang nunggu tanggal 22, Bu. Rabbi syrahli. Biar ngapa? Biar dadanya lapang, biar hatinya tak sakit. Paham, Bu? Jangan ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel tambah parah nanti. Berdoalah. Libatkan Allah, ajak Allah. Ya Allah, memang aku sakit hati nunggu tanggal 22 ini. Dipermainkan batinku, perasaanku. Digodok-godok tuh. Diaduk-aduk oleh mereka yang ada di media sosial. Libatkan Allah supaya ibu tidak stres. Libatkan Allah supaya kita tidak sakit. Kalau sudah ada ibu menjadi lapang, Allah lapangkan, baru minta berikutnya. Wa yassirli, mudahkanlah urusan aku. Biar ibu bisa langsung ke dapur. Ini belum selesai, malas ke dapur. Minta pada Allah. Musa meminta pada Tuhannya, Allah kabulkan. Dia datangin Fir'aun. Pulang lagi enggak Nabi Musa? Pulang. Tidak bonyok, tidak babak belur, enggak ada yang sakit. Datang, pulang lagi. Kita datang Jakarta, pulang udah berdarah-darah. Karena apa? Tak melibatkan Allah. Kayak tak percaya ada Allah. Libatkanlah Allah dalam segala urusan. Ya, Bu, ya? Quran asik, Bu. Makanya Quran ngajarin doa. Libatkan Allah tuh dengan doa, jangan dengan yang lain. Allah tuh kau panggillah dia. Sedang sujud, panggil dia, ya Rabb. Sedang ibu salat duha, panggillah Allah itu. Ya Allah, bantulah kami. Sakitnya dada kami sekarang ini, ya Allah. Sakit hati kami, tolong lapangkan dadanya. Minta ke Allah, nanti Allah kabulkan. Dengan cara apa? Baca Al-Quran, baca surat-surat yang ada di Quran itu. Itu yang pertama. Jadi tipsnya Nabi Musa harus jangan dari jauh. Biar selesainya cepat, datangin langsung mana yang zalim-zalim tadi itu. Kemudian libatkan Allah, ajak Allah bersama, supaya kita ini kan tak kuat, Bu, ya. Kita tahu kita ini lemah. Yang maha kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
La haula wala, kita tak kuat, tak punya daya, tak punya kekuatan, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi tipsnya bukan hanya sekedar ibu mau belajar baca doa Rabbi syrahli. Ibu saat ketemu siapapun bacalah Rabbi syrahli sadri. Nanti anak-anak ibu yang laki-laki mau melamar, takut kalau ditolak, baca itu dulu. Biar kalau ditolak dia tak sakit hati. Kenapa? Dadanya sudah lapang. Ya, ajarkan anak laki-lakinya. Nanti kau kalau melamar ya nak ya, jangan lupa baca Rabbi syrahli sadri. Mak, itu kan doa yang sebelum belajar. Nabi Musa ketemu Fir'aun aja baca doa itu, lolos. Balik lagi ke rumah, tak sakit hati dia, karena Allah bersama dia. Makanya anak-anak bujangan ibu itu yang mau berangkat melamar, baca Rabbi syrahli sadri. Dalam segala apapun, ibu juga sama. Kalau mau marahin bapak karena dia pulangnya malam, baca doa itu. Bapak pulang jam 11. Tak biasa-biasanya dia pulang jam 11. Biasanya jam Isya ada di rumah. Dia mau marah ini. Rabbi syrahli sadri. Rabbi syrahli sadri. Wa yassir li amri. Bapaknya nanya, ibu kenapa? Ibu mau marah. Rabbi syrahli sadri. Ada lapang. Kayak kantong Doraemon. Kecil dia kan, tapi banyak isinya. Ibu juga sama, masalah tuh banyak, tapi dada ibu lapang, bisa terima semua masalah. Siapa yang bisa membuat lapang? Hanya Allah satu-satunya. Alam nashrah. Faham sampai sini? Bisa diamalkan? Kalau mau marah, baca apa? Biar apa? Lapang dadanya. Alhamdulillah. Selesai satu.